Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu, hari ini, 23 Agustus 2020. Salam sejahtera untuk semua warga GKI Langkai dan semua warga jemaat di mana saja. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model 2 yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode GKI di tengah pandemi COVID-19, menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Meskipun dalam situasi ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Persembahan Jemaat GKI Langkai dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran Warta Jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai, mohon kesediaannya untuk mengkonfirmasi kepada bendahara. Marilah kita mulai ibadah kita dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Kita mulai ibadah. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 11, bait 1 dan 2. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Berindu
Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berbau tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Kau basuhlah dagu menjadi bersih. Hatiku kan bersatu bersih karena darahmu basuhku bersih. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri kami bersyukur kepada kasih-Mu yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas untuk umat-Mu, yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Medio Rapano, STH, Emin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu dalam doa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat pemeliharaan dan kasih-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Walaupun kami masih didera oleh pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami tetap beribadah dan firman-Mu telah ditaburkan bagi jemaat-Mu melalui ibadah-ibadah virtual. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini pun sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu dan kami menjadi taat dan setia kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan dan bimbingan-Mu senantiasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan mana saja berada, firman Tuhan sebagai dasar pelayanan firman pada hari ini, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di bawah judul Pengakuan Petrus. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, banyak orang sekarang percaya Yesus ialah berdasarkan kata orang. Percaya Yesus berdasarkan kata buku. Artinya apa? Belum mengalami bagaimana hidup di dalam Tuhan Yesus, dan dirinya belum mengalami Tuhan Yesus sendiri yang memimpin hidupnya. Saudara, kalau kita melihat nas ini dan membacanya, ini adalah Matius pasal 16. Kalau Matius itu 28 pasal, berarti lebih dari setengah kitab Matius sampai pada ayat pasal 16 ini. Itu berarti bahwa sudah selebih setengah dari perjalanan pelayanan Yesus. Maka murid-muridnya harus perlu dievaluasi, ditanya. Sehingga dalam nas kita, sebagaimana yaitu ayatnya yang ke-13, TKP-nya adalah Kaisarea Filipi, masih di sekitar Israel. Lalu kemudian Yesus dalam ayat yang ke-13 bertanya, menurut orang lain siapakah anak manusia itu? Siapa Yesus? Lalu kemudian dalam ayat yang ke-14, murid-muridnya menjawab, menurut orang bahwa engkau adalah Yohanes, engkau adalah Elia, dan engkau adalah Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Artinya bahwa sesuai dengan banyak pengharapan pada saat itu, mereka mengharapkan bahwa Elia datang kembali, Yohanes menyatakan dirinya kembali untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-15, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu, menurut murid-murid, siapakah aku ini? Yesus sendiri bertanya, evaluasi dong. Cek dulu, menurut kamu, pahamkah kamu siapa aku ini? Tampillah Petrus.
Petrus dalam pengakuannya ayat yang ke-16 demikian. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, pengakuan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa pengakuan dari Petrus ini. Lalu kemudian Petrus mendapat pujian ayat yang ke-17. Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau, karena bukan dari manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi dari Bapa-Ku yang di surga. Jadi di sini Petrus mendapat pujian, bahwa pengakuannya dalam ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah muncul dari kuasa Allah Bapa di surga yang ada dalam pikiran Paulus, pikiran Petrus yang dinyatakan oleh Allah Bapa di surga. Luar biasa. Kalau itu pikiran dari Allah, maka pernyataan itu hebat, benar, dan itu menyelamatkan. Saudara, itu ayat 17. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-18 di sini Yesus mengatakan, hai Petrus, engkau Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini ayat yang ke-18 jelas bahwa di atas pengakuan Petrus ini jemaat Tuhan akan didirikan. Di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, gereja, jemaat akan didirikan dan tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah yaitu dikalahkan oleh alam maut. Betul. Gereja dari mulanya sampai sekarang dia akan terus berkembang. Gereja akan terus ada di muka bumi. Memang ada salah satu tempat-tempat tertentu ada fluktuasi, ada berkurang warganya. Tapi inti, karena didirikan atas pengakuan Yesus sebagai Mesias, anak Allah, gereja tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dikalahkan oleh alam maut. Dia akan jaya, karena itu adalah misi Allah sendiri, menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-19, dalam ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Apa yang diikat di bumi akan tetap terikat di surga. Ini artinya ialah kepada jemaat Tuhan, kepada Petrus, di atas batu karang ini jemaat didirikan, dan jemaat majelis itu kalau ia sudah memberikan sanksi kepada warganya oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, maka itu terikat di dunia ini dan akan terikat di surga. Kalau sudah gereja katakan, kalau sudah majelis katakan, kalau sudah otoritas dari jemaat dan gereja mengatakan orang ini kena tindakan disiplin, tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh menjadi saksi baptisan, tidak boleh menjadi pendeta diakon, ia terikat di bumi, terikat di surga. Ini ayat yang ke-19. Jadi luar biasa dari nas ini mengingatkan kita semua, otoritas dari gereja, otoritas dari majelis jemaat sama di surga dengan apa yang dilakukan oleh majelis itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini yang sangat perlu kita renungkan bagi kehidupan kita di masa kini. Yang pertama ialah, kalau itu pikiran-pikiran dari Allah dalam hidup kita, maka itu adalah kebenaran, maka itu adalah menyelamatkan, maka itu akan memuliakan Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa kita, dan Tuhan ada sukacita besar di surga. Tetapi kalau itu pikiran dari manusia, maka itu akan menyesatkan manusia.
Di mana buktinya? Buktinya ialah dalam ayat yang ke-17, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan dari manusia, yaitu dinyatakan ini, tetapi dari Bapakku di surga. Dipuji Petrus dalam ayat yang ke-17 ini. Tapi coba baca Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-23 dari Matius 16 ini. Apa ayat yang ke-23? Ayat 23 berbeda dengan ayat 17. Ayat 23 saya ingin bacakan bagi kita semua demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bahaya sekali kalau apa yang kita pikirkan itu adalah semata-mata hasil pikiran manusia saja dan tidak konek dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka enyahlah engkau iblis, padahal baru saja dalam ayat 17 berbahagialah engkau Petrus, tetapi dalam ayat yang ke-23 enyahlah engkau iblis. Artinya apa? Kalau hidup kita ini hanya mengandalkan pikiran-pikiran kita manusia, tidak diukur dengan firman Allah, tidak diukur dengan kebenaran firman Allah, tidak diukur dari pikiran Allah, maka itu bisa digunakan oleh iblis untuk menyesatkan kita. Saudara, kita tersesat, kita jatuh ke lembah kekelaman dosa, tidak menunggu kita terjebak dalam perzinahan, tidak menunggu kita menjadi koruptor yang kemudian dipenjara, tidak menunggu kita menjadi seorang pembunuh, tidak menunggu kita menjadi seorang penjahat dan pencuri. Tetapi kita bisa jatuh ke lembah dosa ialah karena kita berpikir dengan pikiran-pikiran kita sendiri, tanpa nyambung dengan ukuran firman Tuhan dalam hidup kita ini. Bahaya sekali. Kalau ayat 17 itu ukurannya adalah firman Tuhan karena pengakuan Petrus akan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi dalam ayat 23 itu berbeda, karena dalam ayat yang ke-21 di situ yaitu Yesus memberitakan bahwa dirinya akan masuk ke Yerusalem, akan ditangkap, dianiaya, menderita, bahkan mati dan bangkit. Tapi ayat 22 Petrus mengatakan, ia menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi hal penderitaan itu kepadamu. Petrus menegur Yesus. Petrus menegur Allah, Petrus menegur Tuhan. Apa wewenangnya? Hanya seorang nelayan menegur Yesus, menegur Tuhan. Dan Yesus mengatakan, apa yang engkau yaitu katakan ini, itu bukan dari Allah tetapi dari iblis. Engkau menghalangi apa yang menjadi rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkan dalam hidup ini, pikiran yang menjadi ukurannya, standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi pikiran yang sesuai dengan pikiran Allah. Belas kasihan, cinta kasih. Coba kita baca di dalam nas, yaitu bacaan kita. Dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Di sana yaitu Musa diselamatkan oleh putri Fir'aun, yaitu dari sungai Nil. Kenapa Allah memakai putri Fir'aun? Karena putri Fir'aun punya pikiran Allah dalam hidupnya. Apa pikiran Allah putri Fir'aun sehingga bisa menyelamatkan Musa? Satu, putri Fir'aun punya belas kasihan kepada bayi yang terapung di sungai Nil itu, yaitu Musa. Kedua, ia menolong walaupun itu adalah notabene orang yang dibenci oleh Fir'aun. Pikiran Allah seperti itu. Ada belas kasihan, ada kebaikan, tidak pandang bulu untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dari nas ini ialah sebagaimana ayat 17 itu adalah pikiran dari Allah, sebagaimana ayat 23 itu pikiran dari manusia. Jatuh ke dalam dosa, ke lembah kekelaman, lembah dosa. Bukan menunggu yaitu menjadi pencuri, perampok, penjinah.
tetapi berpikir di luar pikiran Allah yang menyesatkan, kita sudah jatuh. Kata-kata dalam ayat 23, enyahlah engkau iblis. Itu perkataan Yesus terhadap Petrus yang sedang berpikir secara manusia saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya yang kedua dari nas ini ialah sebagaimana ayat yang ke-17. Setiap orang haruslah menghormati otoritas dari jemaat Tuhan, otoritas majelis jemaat, karena itu adalah estafet kepemimpinan dari Rasul Petrus ini. Ayat 19 itu adalah salah satu ayat dari dasar peraturan GKI nomor 37. Tadi malam saya baca peraturan GKI nomor 37. Mungkin Pak Sekjen tahu, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta tahu, yaitu peraturan GKI nomor 37 tahun 2016 itu tentang tindakan disiplin gereja. Salah satu dasarnya ialah Matius 16 ayat 19 ini. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepas di bumi terlepas juga di surga. Apa yang dinyatakan salah oleh otoritas majelis jemaat, otoritas gereja pada saat ini juga dinyatakan salah di surga. Kalau gereja mengatakan tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh menjadi saksi baptisan, tidak boleh menjadi pendeta diakon, karena sedang dalam pelanggaran dan tindakan disiplin gereja. Maka ini dasar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, otoritas ini diberikan oleh Allah kepada Petrus, kepada gereja untuk menegakkan firman Tuhan, kebenaran di tengah dunia ini. Kalau kita membaca dari subtema dalam bulan Agustus ini, dalam Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, berakar di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Kita semua, sebagaimana ayat-ayat dari nas ini, terlebih di dalam ayat yang ke-19 ini, kita bisa bertumbuh, kita berakar, kita dijauhkan dari segala tindakan disiplin gereja dan melakukan dosa dan pelanggaran terhadap firman Allah. Ialah kita harus bertumbuh, berakar di dalam kebenaran firman Allah dan di dalam kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini menjadi tegas bagi kita ialah bahwa jangan hanya percaya Yesus hanya kata orang, jangan percaya Yesus kemudian hanya kata buku. Tapi percaya Yesus ialah karena kita mengaku, kita mengalami Tuhan Yesus memimpin dan memelihara hidup kita. Kita jangan hanya mengharapkan Tuhan Yesus itu menyembuhkan sakit kita, menyelesaikan masalah kita, tetapi kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita. Itu tidak benar. Bagi Allah, memang bagi Allah Ia bisa menyembuhkan segala penyakit, tetapi bukan itu yang utama bagi Allah. Yang utama bagi Allah ialah jiwa-jiwa diselamatkan dalam Dia, dan jiwa-jiwa memperoleh hidup yang kekal. Itu kesukaan besar di surga. Saudara, coba kita ingat dalam Lukas pasal 17. Di sana diceritakan dalam ayat 10 sampai 19. Ada 10 orang yang kena kusta, semuanya menyerahkan persoalan sakit kustanya kepada Yesus. Lalu Yesus berkenan menyembuhkan. Sembuh 10 orang itu? Sembuh 10 orang kena penyakit kusta itu? Semuanya 10 itu sembuh. Tetapi berapa orang yang kemudian datang menyerahkan diri, taat dan percaya dan dibenarkan? Dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali kepada Yesus dan bersyukur, sembah sujud, menyerahkan diri kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya ialah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya percaya Yesus kata orang, lalu kemudian kita hanya beriman, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan sakit penyakit kita, mohon kesembuhan. Betul, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi tidak cukup sampai di situ. Betul, ada 10 orang kusta menyerahkan penyakitnya, disembuhkan oleh Yesus. Betul, 10 sembuh.
Tapi 9 tidak ada diucapkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya satu orang yang berserah kembali kepada Yesus, menyembah, percaya dan taat. Dan itu yang diselamatkan. Jadi jangan kita hanya serahkan penyakit, penderitaan, problem kita kepada Yesus. Tapi kita tidak serahkan seluruh jiwa, raga, dan mengandalkan Dia total di hadapan Tuhan. Sehingga penyelamatan itu ialah karena kita total menyerahkan hidup kita. Dan sekaligus kalau hidup diserahkan kepada Yesus, tuntas total kita serahkan keyakinan dan pengharapan kita kepada Yesus, maka sakit dan masalah kita pun diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimana saja berada, marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini. Kami tidak percaya Yesus hanya kata orang, tapi kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Karena kami berserah seluruh hidup kami dalam tuntunan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas jemaat-jemaat kami, atas seluruh warga jemaat-Mu di saja berada. Di masa pandemi COVID-19 ini, iman kami sekalian tetap dipelihara, firman-Mu tetap ditaburkan di mana saja, melalui ibadah-ibadah virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas keberadaan jemaat-jemaat-Mu di mana saja berada. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir di tiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Engkau memberkati tiap keluarga, pribadi, rumah tangga kami, memberikan kedamaian, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu dicurahkan dalam hidup keluarga, rumah tangga, dan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga bawa ke hadapan-Mu seluruh rencana, tugas, pekerjaan kami. Seraya kami menyerahkan jalan hidup yang kami tempuh. Kami serahkan jiwa dan raga kami dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Kami serahkan juga seluruh rencana kami, hidup kami, pekerjaan kami dalam berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan dari jemaat-Mu di mana saja berada. Kami teringat akan warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur karena Engkau memberikan umur, kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan terlebih ya Tuhan, kami mohon Engkau terus memberikan mereka hikmat iman yang semakin kuat, bertumbuh dalam kebenaran dan standar dari firman-Mu, sehingga senantiasa mengagungkan dan memuliakan Engkau, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memelihara rumah tangga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Bagi mereka yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Engkau berkati dan sertai, kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Terlebih ya Tuhan, damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus memimpin rumah tangga mereka, sehingga mereka mempersembahkan cinta terbaik bagi pasangan hidup mereka.
cinta terbaik bagi seisi rumah tangga mereka. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, maka berbahagialah mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga teringat akan warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan melawat mereka, Tuhan berkati perawatan, pengobatan, dan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Dan di atas semuanya itu, Engkau menguatkan iman pengharapan mereka yang teguh dalam Yesus Kristus, sumber keselamatan, kesembuhan, terlebih sumber hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Engkau memelihara negeri kami. Pada tahun ini Republik Indonesia berulang tahun ke-75. Kami bersyukur atas keberadaan negeri ini. Kami mohon Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, diberi hikmat dan tuntunan kuasa-Mu, sehingga segenap pimpinan negeri ini dari presiden, wakil presiden sampai ke daerah-daerah diberi hikmat dan tuntunan kuasa Tuhan yang mulia, sehingga mereka dapat mempersembahkan pengabdian terbaik bagi daerah, bagi negeri yang kami cintai ini. Ya Tuhan, kami serahkan pemilihan kepala daerah pilkada serentak di 270 daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Kabupaten Kota Waringin Timur. Engkau berkati ya Tuhan, semua proses ini berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan baik, sehingga terpilih pemimpin yang sungguh-sungguh berkualitas untuk membangun Kalimantan Tengah, membangun daerah, dan membawa kebaikan bersama secara adil dan merata. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami serahkan juga anak-anak kami yang pada saat ini dalam perjuangan pendidikan mereka, baik mereka yang pada saat ini sedang bersekolah, belajar secara virtual, maupun secara langsung ada tempat tertentu. Engkau berkati anak-anak kami dalam perjuangan menggapai cita-cita harapan masa depan mereka yang sukses. Bagi generasi dan anak-anak kami yang sedang dalam tugas, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang mereka ingin capai, Tuhan campur tangan dan memberkati mereka menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, yang berjuang sampai sukses dalam kehidupan mereka. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, mampu menjaga diri kami dengan disiplin protokol kesehatan, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami mampu untuk menghadapi pandemi ini dengan tetap aktif secara produktif dalam tugas dan pekerjaan kami, dan tetap sehat. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing. Orang-orang tua kami yang telah lanjut usia di mana saja berada, Tuhan berkati orang-orang tua kami tetap sehat dan menjadi sumber teladan, cita, dan kasih bagi kami orang-orang muda ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar persembahan dapat dalam Mazmur pasal 58, 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami,
sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai menyampaikan salam sehat, penuh semangat, tetap optimis dalam segala aktivitas secara produktif, penuh pengharapan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.